Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi untuk semuanya. Pada kesempatan hari ini kita bertemu lagi dalam perkuliahan secara online. Oke, teman-teman semuanya, semoga aja pada hari ini kita diberikan selalu kelancaran, kesehatan, dan pada hari ini semoga saja perkuliahan kita bisa diterima ya, cepat dimengerti ya, walaupun secara online ya, belajar secara dasar, secara teknik dari penggunaan HTML ya, jadi hanya sekedar dasar-dasarnya, nanti boleh dikembangkan secara mandiri ya. Nah, untuk hari ini yang kita bahas adalah tentang tabel ya, tabel dan pembuatan layout ya, ini tabel dan layout suatu untuk menghasilkan tampilan ya, tampilan view yang sederhana. Kita akan coba ya belajar kembali tentang Dreamweaver ya. Oke, teman semuanya, kita coba, saya akan masuk di dalam materinya ya. Saya akan masuk dalam materinya kali ini. Oke, saya buka kembali. Baik, teman-teman semuanya, pada kesempatan hari ini yang kita pelajari adalah tentang membuat tabel ya. Mungkin yang pernah kemarin ya, ada teman kita yang menanyakan menunya ya, menu ada yang mungkin itu tidak muncul ya, tidak muncul yang div-nya, yang div di sini, yang div-nya itu tidak muncul ya. Nah, jadi nanti misalkan tidak muncul, itu bisa menggunakan insert ini ya, insert layout. Di sini bisa menggunakan div text ya. Nah, kita aktifkan di sini. Nah, jadi misalkan nanti tidak muncul di bagian sini, kita bisa menggunakan insert aja ini, insert ini. Nah, di sini kita bisa masukkan bagian yang mau kita tambahkan ya di situ. Nah, jadi kita bisa masukkan di sini. Nah, insert, langsung di sini ada tabel object layout itu ya, misalkan nanti ini. Nah, di sini jadi ada namanya layout ya, di sini div text. Misalkan tidak muncul ya, kalau muncul tinggal klik aja di sini itu kan. Nah, itu yang perlu nanti misalkan tidak muncul ya, misalnya di sini. Oke, teman-teman semuanya, untuk hari ini kita coba membuat suatu tampilan desain web yang basisnya adalah profile ya. Jadi nanti kita akan coba membuat suatu bentuk desain yang sederhana ya. Kita akan ciptakan di sini. Dengan kata lain adalah membuat suatu tampilan ya, tampilan sederhana dengan teknik tabel. Nah, di sini nanti. Nah, ini sederhana. Jadi misalkan nanti kita tampilkan ya kayak gini. Ini sederhana. Benar sih. Tampilnya hanya sekedar kayak gini ya. Nih. Nah, di sini kita kasih, di sini ada headernya ya, ada header ya, ada headernya di sini. Kemarin kita sudah belajar ini ya, main void untuk menampilkan teks jalan. Nah, terus kita bisa menambahkan menu ya, tapi ini saya belum ada menunya ya. Ini saya isi hanya sekedar home dan menu saja. Nanti teman-teman bisa mengisi sendiri. Jadi kita mencoba untuk membuat suatu tampilan web yang digunakan untuk misalkan suatu profil usaha ya. Jadi misal teman punya profil usaha, kita mencoba membuat ya sederhana aja. Ini contohnya aja ya. Ini saya namakan Omah Jawa Resto. Oh ya kan, spesial ayam bakar. Nah, ini contoh aja ya, contoh aja. Dan ini sekedar
tampilan ya, gini. Oke. Jadi ini menunya ada dua. Saya punya dua menu ya. Satu ada menu ini ya. Nah ini menunya gini. Ini menunya. Ya ini menunya. Jadi ini belum ada isinya ya. Hanya sekedar home dan menu saja. Kalau kita masuk di home ini, tadi ya tampilan kayak ini tampilannya ya, tampilan sederhana ini. Nah ini menggunakan teknik tabel. Kalau kemarin kan kita hanya sekedar menampilkan ya, tapi belum menggunakan tabel, maka belum tertata rapi. Kalau nanti kita buat tabel, sudah bisa kita ciptakan suatu tampilan yang kurang lebihnya ya simetri ya. Dari header, di sini tombol, di sini adalah isinya ya, di sini isi atau bodinya, terus di sini ada footernya ya, di bawahnya sendiri ya ini. Jadi kita bisa menambahkan itu. Nah nanti isinya kita bisa menyesuaikan aja ya teman-teman ya. Ini belum ada isinya, hanya sekedar home dan menu. Isinya hanya dua saja. Nanti bisa kita tambah sendiri. Silakan nanti teman-teman bisa menyiapkan isinya sendiri ya di rumah nanti. Oke. Karena ini berkelanjutan ya. Kalau kemarin sekedar untuk latihan, untuk pembuatan blog, boleh dilanjutkan kembali, diselesaikan ya sampai isinya lengkap gitu. Nah sekarang kita akan coba membuat sederhana untuk tampilan ini. Ini nanti tampilannya akan kita buat full ya, full segini ya, full segini. Nah ini adalah full 100% ya tampilannya. Kenapa 100%? Ya karena misalkan nanti kita gunakan scroll ya, misalkan kita gunakan scroll ya kayak gini. Ini tetap hasilnya ya sama ya, tidak akan berubah. Ya mungkin sekedar ini tampilannya akan ke bawah gitu. Ini menggunakan teknik tabel ya, teknik tabel. Nah itu ya. Oke, sekarang kita coba ya. Ini saya close dulu aja ya, saya close saja semuanya. Nah kita close. Oke, sahabat baru. Nah sebelumnya seperti biasanya ya teman-teman semuanya, kita akan siapkan dulu tempatnya, tempat penyimpanan seperti yang kemarin kita sudah pelajari ya. Jadi tempat penyimpanannya ya. Jadi saya coba untuk di sini ya. Ini saya kemarin latihan web ini ya. Nah di sini nih. Nah kita coba ini untuk latihan web ya. Saya buat baru, yaitu saya buat folder di dalam desktop ini ya, desktopnya. Saya buat folder di sini company ya, company profile. Oke. Nah, saya simpan di sini, saya copy ya. Jadi kita sudah siapkan dulu di dalam penyelesaiannya di desktop ya. Nah, seperti biasanya kita masukkan untuk posisinya ya, posisi yang sudah ada kita masukkan di dalam Dreamweaver ini ya. Nah kita masukkan. Nah seperti biasanya kita newsletter kita masukkan ya di sini. Nah tinggal nanti kita sesuaikan. Terus ini kita kasih nama aja ya, misalkan saya kasih nama di sini. Oke, misalkan saya buat saya simpanin aja ya, profil kita aja, profil. Nah sudah saya simpan dulu. Oke, sudah saya simpan di profil. Nah ini sudah kita ciptakan ya. Jadi tekniknya sama ya. Kalau di dalam latihannya nanti coba dicek ya di situ ya. Nah kita selalu buat ini ya, div ya. Jadi nanti di dalam tabelnya akan kita siapkan div dulu, masuk nanti kita tambahkan tabelnya, nanti kita masukkan tabelnya di sini ya. Jadi kita siapkan dulu untuk div, langsung kita masukkan tabelnya ya. Jadi teman-teman siapkan dulu HTML-nya di sini ya, HTML yang sudah kita siapkan. Nah, oke sini ya. Nah di sini kita tidak usah menengok ini ya, strip ya. Tapi kalau kita menengok strip tidak apa-apa sih. Kalau tidak usah hilang tidak apa. Kalau di desain aja gitu. Nah, oke kita fokus di dalam tampilan desain. Nah sekarang seperti biasanya kita masukkan di sini di insert div ya, insert div, atau bisa kita masukkan insert. Di sini ada namanya layout object div, sama aja ya, sama aja.
Jadi sama aja di sini ya, sama aja tampilannya ya. Mau gunakan itu sama, mau pengen insert ini juga sama ya, insert ya. Jadi sama aja. Nah, ya misalkan sama. Nah, sekarang kita isi di dalamnya ini ya, kita isi. Ini boleh kita masukkan tabel. Jadi bisa kita masuk di insert ya, insert. Di sini ada namanya tabel ya. Di sini ada namanya tabelnya. Atau kalau kita sudah aktif di dalam layout sini, ini klik ini aja sudah cukup, tabel gitu ya, sama aja ya. Kita kalau misalkan kayak klik ini, langsung otomatis dia akan masuk untuk tampilannya. Sebenarnya ini adalah satu ya teman-teman semuanya. Nah, terus di sini persentasenya kita boleh pilih yang mana ya, pixel atau persen ya. Nah, bedanya di mana? Pixel ini adalah tampilannya ya, tampilannya itu bisa kita atur ya, kita bisa atur ukurannya. Tapi kalau sudah menggunakan persen, ini sudah full ya, full screen itu tampilannya. Nah, saya sering menggunakan persen aja, sudah cukup ya di sini. Terus ini ada bordernya, bordernya ini apa sebenarnya? Jadi untuk tampilan pinggir-pinggir ya, tabel pinggir ada bordernya kelihatan. Nah, kelihatan nanti kita coba ya. Misalkan ini contoh aja ya, ini contohkan misalkan ini saya kasih 1 gitu ya. Terus sel ya, untuk bagian sel ini adalah garis ya, garisnya bagian dalam garisnya. Ini ada garis untuk spasi ya. Sebenarnya kita isi 1 aja, coba kita isi 1, ini 1 misalkan. Nanti otomatis dia akan tampilannya ada suatu bordernya atau garisnya gitu kan. Nah, misalkan saya gunakan ini saya coba saya kasih 4 seperti tadi ya, 4 itu 4 kolom. Nanti kenapa ada 4 kolom? 4 kolom itu nanti akan kita isi untuk tombolnya ya, untuk tombol. Nah, coba kita klik aja. Oke. Nah, ini ada suatu apa namanya garis teman-teman. Ini ada garisnya ya. Nah, ini ada garisnya ya. Itu misalkan kita menggunakan nilai 1 ya. Nah, misalkan kalau kita apa namanya tabel yang lain, misalkan seperti tadi ya, ini tabel lagi. Ini saya kasih 0, 0, 0, 0. Ini juga 0 harusnya. Nah, maka karena itu tabelnya nanti tampilannya tanpa ada garisnya ya. Nah, kita bisa membedakan ya. Ini yang menggunakan border ya, border 1. Ini yang tanpa menggunakan, jadi kosong ya, jadi nggak kelihatan tabelnya. Lah gimana kalau kita kasih garis ini, tetap nanti kelihatan garisnya, kan jelek kan. Nah, jadi suatu tampilan itu kurang begitu nyaman gitu kan kalau dilihat ada garisnya. Maka kita gunakan yang kedua ini itu ya. Nah, oke, kita ulangi aja deh, ini nanti kita hapus ya. Oke, kita masuk lagi ya. Masuk lagi, insert table. Nah, ini saya 0, ini 0, ini 0, kita buat kolomnya adalah 4 ya. Klik oke. Nah, oke ya, ini sudah ada 4 ya, ada 4 posisinya 4. Nah, sekarang bagian ini nanti akan kita tab ya, tab untuk menambah sini. Misalkan sini saya tab lagi ini ya. Nah, terus ini apa sebenarnya? Yang ini nanti kita gunakan sebagai tombolnya, yang atasnya saya gunakan sebagai headernya atau seperti kop suratnya lah. Kalau kita buat tulisan itu ada kop suratnya gitu kan. Nah, kita buat sini. Terus ini yang bawah gimana? Yang bawah kita tap aja ya, kita tap. Nah, ini yang footernya, yang bawah ini ada footernya. Jadi yang bawah sendiri ya, bagian bawah. Nah, kalau kita sudah apa namanya tampilkan ya, tampilan kayak gini, kita coba yang bagian atas. Ini bagian atas, kita seleksi. Ini seperti kita menggunakan di Word maupun di Excel ya. Misalkan sudah kita selesaikan, bagaimana nanti kita gabungkan, kita merger ya, kita merger aja lah. Jadi di sini ada namanya varietas merger untuk menggabungkan beberapa kolom. Nah, itu ya. Jadi kita harus menyelesaikan ini. Nah, selanjutnya bagaimana ini? Nah, kita coba dulu kita gunakan ini. Nah,
kita gunakan merger ini di bawah ini ya, di properties bawah itu ada namanya merger ya, merger selection ya, selection cell using spam. Jadi di sini kita akan aktifkan untuk row-nya, untuk garisnya kita gabungkan dengan kolomnya. Nah ini, nah otomatis dia akan gabung ya, ini gabung ya, ini gabung ya, sama yang bawah juga sama. Nanti kita seleksi juga. Nah itu kita gabungkan, kita merge ya. Nah, oke, ini jangan gabung ya, jangan gabung. Nah sekarang kita lanjutkan di sisi tombol. Misalkan ini sudah jadi ya. Nah misalkan ini saya buat tombol sederhana ya, misalkan seperti tadi ada home ya, home, langsung profile ya, profile. Nah terus ada menu, ada juga layanan. Nah oke. Nah gini misalkan, nah ini ada 4 menu. Nah padahal menu nanti ini harus kita jadikan space yang ini ya, supaya jangan sampai ini jauh-jauhan ya. Nah kita tarik aja nih, ini harus kita sesuaikan, harus kita tarik aja. Ini kita tarik segini aja deh. Nah segini, ini juga kita tarik ya, posisinya ini kita tarik. Nah oke, ini juga kita masukkan dan kita drag ya, kita tarik aja. Nah terus ini ya, nanti ada beberapa hal harus kita bisa tambahkan ya sebelah ini nanti. Oke. Nah terus untuk posisinya ya, itu posisinya nanti ada tambahan ya, ini saya tab lagi, ini saya tab lagi ya, tab. Nah kenapa? Nanti digunakan untuk isinya, ini nanti kan belum ada isinya ya, ini untuk isinya. Nah itu kan. Nah sekarang kita coba untuk bagian sini, nanti kita kasih sisipi kolom lagi ya, ini biar nanti sesuai. Kita bisa sisipi kolom, bisa juga klik ya, klik sini, klik kanan. Di sini kita bisa langsung tabel ya, tabel di sini kita coba masukkan ya, split cell ini ya, kita bisa masukkan di sini. Nah oke, kita tambahi kolom ya, kolomnya kita isi, ini kita isi 2 ya, kita isi 2 untuk menambahkan posisinya ya, posisi di sebelahnya ini. Jadi kita klik oke. Nah ini sudah muncul, kita bisa sesuaikan untuk posisinya, taruh sini. Nah misalkan ini sudah kita sempurnakan. Nah misalkan gitu ya, misalkan ini boleh kita tambahkan lagi, boleh ya, misalkan ini saya tambahkan lagi kolom, bisa aja ya, seperti klik kanan, tabel, kita split cell, kita masukkan. Nah ini mungkin ini saya isi 1 aja, 2 aja ya, 2 bisa aja. Nah ini jadi nanti 1 dan 2 ini tambahnya. Nah ini baru menyiapkan suatu layout yang nanti akan kita isipi beberapa antara font, gambaran, terus kita bisa kasih warna gitu kan. Nah selanjutnya kita akan masukkan gambar ya, ini kita simpan dulu ya, kita simpan ya, ini tadi di di desktop ya, kita simpan. Ini saya simpan jadi indeks. Nah saya simpan dulu. Oke. Nah selanjutnya kita mau membuat headernya ini ya, header atas ini. Nah oke, header kita bisa manfaatkan. Jadi sebenarnya kan saya punya contoh ya, ini contohnya sini. Kalau di sini udah ada gambarnya ya ini. Nah ini udah ada ini ya. Ini udah ada gambar-gambarnya, ada isinya. Nah kita buat awal aja ya, nanti kita ambil beberapa aja lah ya. Nah jadi di sini kita akan masuk di dalam latihan command profile ya sini. Nah kita buat seperti kemarin, kita buat tambahkan yang namanya image ya, folder di sini adalah image. Nah oke.
Jadi kita tambahkan image dalamnya ini. Nah, kalau teman-teman misalkan mau membuat sendiri, ya silakan nanti ada beberapa hal ya, nanti ada kriterianya membuat desain sendiri tentang bannernya ya, atau headernya ada sendiri nanti ya. Nanti ada pertemuan selanjutnya. Setelah pertemuan ada lagi tentang penyelesaian membuat header ya. Tapi ini untuk sederhana dulu ya. Nah, nanti kita akan masukkan di sini ya, di dalam desktop image. Nah, misalkan kita coba, ini contoh aja ya, saya coba akan mengambil ya yang dari internet sini, misalkan saya coba cari misalkan gambar ayam ya, ayam bakar ya, ayam bakar, saya klik aja sini. Nah, ini contoh aja, kita mengambil dari punyanya Google misalnya aja ya. Oke. Nah, di sini kan banyak ya, pilih aja yang mana yang mau dijadikan sebagai awalan ya untuk headernya, silahkan aja ya. Mungkin pagi ini yang belum makan, ini ada gambar-gambar yang enak dilihat maksudnya ya. Oke. Ya. Nah, sekarang coba kita ambil salah satu yang mana yang mau diambil sebagai header ya. Contoh aja ini. Saya ambil ini ya, misalkan ya. Nah, saya ambil ini. Tidak apa-apa ya, ini dinikmati aja ya, maksudnya dinikmati, ditonton aja. Oke. Nah, sekarang kita gambar tab ini ya, bukan tab. Nah, ini ya. Oke. Nah, sekarang kita simpan ya, ini kita simpan dulu untuk posisinya ini di mana? Di sini ya, di dalam image yang tadi ya, ini ya yang sudah saya siapkan foldernya. Saya simpan di sini, saya copy address-nya, kita masukkan aja ya, kita simpan ya, biasa sih, mungkin teman sudah paham lah ya. Nah, simpan. Nah, di sini kita masukkan aja ya gambarnya ini ya kan, misalkan ini nanti ingin menyelesaikan sendiri ya. Nah, image, nah mungkin ini kita tulis header. Nah, saya simpan. Oke ya. Oke, kita simpan. Nah, sekarang kita harus siapkan gambarnya di sini, ya. Nah, bagaimana caranya? Kita bisa masukkan dengan insert image seperti kemarin ya. Kita waktu sama persis ya. Tinggal kita masukkan insert image di sini. Nah, di sini kita sudah ada gambarnya ini ya. Nah, ini kecepatannya adalah 2 second teman-teman ya, gede banget ya, sebenarnya gede ini, tidak apa-apa ya. Nah, oke, kita open. Oke, kita oke aja ya, kita oke. Nah, kayak gini ya, tampaknya full ya, gede ya. Nah, selanjutnya apa yang kita selesaikan di sini ya, misalkan ini kita bisa manfaatkan posisinya ini ya. Nah, kita bisa cropping ya, setelah ini kita cropping, di sini ada cropping ya. Nah, cropping, ada juga editing menggunakan Photoshop ya, tapi nanti ada pelajaran sendiri untuk mengedit Photoshop ya. Jadi kita pakai ini aja, saya cropping, saya crop bagian yang mau saya ambil sebagai tampilannya. Misalkan saya ini tampilan ini ya, saya ambil segini aja ya. Nah, segini aja misalkan aja. Oke, nah ini ya, misalkan gini. Nah, oke, sudah, kita tinggal klik keluar aja. Habis itu gimana? Kita klik keluar ya, klik keluar aja. Kita klik di luar, misalkan ini, klik ini. Ya bentar, sorry. Klik pertama, nah, klik 2 kali, bukan kliknya 2 kali ya. Bentar, ini saya klik lagi. Nah, ini misalkan ini, klik 2 kali, nanti otomatis dia akan terpotong ya, gitu ya, sama. Nah, misalkan ya, sama ya, klik, pilih, langsung klik, pilih posisinya, kan kayak gini. Nah, mungkin sampai sini atau gimana, silakan modelnya. Klik 2 kali ya, klik 2 kali, klik gitu. Nah, otomatis nanti akan menyesuaikan. Nah, ini ya,
Jadi akan menyesuaikan posisinya. Jadi dia otomatis ke sini akan terpotong ya. Akan terpotong. Nah, setelah itu kita simpan dulu. Kita simpan. Oke. Nah, terus bagaimana gambar aslinya? Nah, kita lihat aja dulu gambar aslinya. Di sini ini juga akan berpengaruh juga, akan terpotong. Loh ini ya. Akan terpotong karena sudah kita cropping menggunakan Dreamweaver, otomatis gambar yang aslinya sudah berubah ya. Jadi gambarnya sudah berubah, terpotong. Nah, ini. Nah, misalkan gitu ya. Hari ini sudah kita tambahkan di sini. Nah, selanjutnya kita bisa menyisipi warna ya. Kita buat warna biar nanti warnanya bisa sesuai dengan tampilannya gitu kan. Nah, jadi kita klik aja di sini ya, klik di sini. Pilih di sini ada namanya properties HTML ya, di sini. Properties HTML. Di sini ada namanya BG. Nah, ini BG-nya ini. BG-nya itu apa? Background ya. Background kita bisa masukkan sesuai dengan warnanya ya. Misalkan ini saya klik, posisinya di sini saya klik. Saya pindahkan di sini. Ya. Nah, otomatis dia akan menyesuaikan warna yang ada di posisinya sini ya. Gitu. Misalkan itu bisa kita masukkan. Nah, itu ya. Kita bisa. Nah, kalau lebih bagus lagi kita kasih teks ya. Kita kasih teks sini. Saya sama kita klik. Bisa tambahkan div, boleh kita tambahkan div ya di sini. Misalkan saya tambahkan div. Nah, untuk apa? Untuk menulis di bawahnya. Nah, misalkan aja tulisan apa ya. Boleh aja nanti di bawahnya kita kasih tulisan ya. Nah, atau misalkan selamat datang di menu resto ya, resto atau apa silahkan aja, misalkan gitu. Nah, kita bisa tambahkan di sini. Misalkan kita tambahkan di sini, saya tambahkan aja ya. Misalkan saya tulis di sini selamat ya, selamat datang, selamat datang. Nah, di warung ya, harus warung, kan ini warungnya bukan pakai U ya, tapi warung pakai O, warung Jowo. Nah, Jowo resto. Nah, contohnya gitu ya. Nah, itu spesial ayam bakar. Nah, ini misalkan kita kasih itu. Nah, terus ini bisa kita kasih tulisan di sini sih ya, boleh aja, tidak apa. Misalkan kita kasih teks apa, ya kita bisa masukkan di sini boleh. Ya, misalkan adalah terus sini saya tulis Jowo ya, Jowo, warung Jowo ya, warung Jowo. Nah, warung Jowo resto. Nah, ya benar sih paling bagus jadikan satu ya teksnya ya. Tapi ini taruh sebelahnya ada apa lah ya ini. Nah, nanti bisa menyesuaikan posisinya. Misalkan ini mau diperbesar, oke, tidak masalah, besar aja. Terus mau tingkatkan untuk space ukurannya boleh aja ya. Nanti untuk size ukuran kita bisa sesuaikan. Oh ya, ini belum kita isi. Div. Kita isi aja seperti kemarin ya. Ini 24, ini kita isi adalah font. Misalkan status font, klik OK. Yes. Nah, ini ya. Nah, kita masuk di sini. Orang Jawa resto. Sebelahnya sini ya. Nah, setelah ini sudah ya. Sekarang kita pindahkan ke dalam menu ya, menunya ini. Menu ini kita akan bedakan ya untuk warnanya. Ini mau saya kasih warna yang agak sedikit biar nyaman ya. Jadi kalau desain itu harus kita sesuaikan. Kalau kita bahas secara ada bahasa-bahasa seperti khas Jawa itu pasti
kurang lebihnya ada warna coklat itu kan. Itu sudah hal yang bawaan itu kan, sudah cita-cita dari tampilan itu kan. Nah, ini saya kasih warnain aja ya misalkan ini. Atau apa silahkan aja sih, saya menggunakan ini aja warna ini. Nah, teman-teman boleh menggunakan warna yang mana silahkan. Nah ini, ya misalnya kayak gini, ya. Nah, terus kita bisa yang bawah kita bisa sesuaikan. Oke, ini mungkin kita kasih warna yang sesuai. Boleh aja ini saya kasih warna misalkan ini yang header footernya ya, coklatnya coklat tua misalnya. Nah ini ya bisa kayak gitu. Ini sebelahnya kita kasih yang sama. Kalau yang sama tinggal kita klik aja di sini teman-teman ya. Ini kan di dalam BG ini kan ada kodenya ya, ada crash 6633000. Ini ada kode warna ya, kode warna digital ya. Jadi kita nggak usah buat baru, kita copy aja kode warnanya, masukkan di sebelahnya sini, di sini kita paste aja, Ctrl V, Enter. Nah, otomatis dia warnanya akan sama ya. Jadi warnanya sama, gitu kan. Jadi tampilannya pun ya sama. Nah, gitu ya. Nah, ini misalnya gitu ya. Nah, sekarang kita kasih yang bawahnya di sini ya. Misalkan di sini adalah status company ya. Company profile ya. Profil tentang apa ini? Wah, kita kasih nama warung Jawa Resto. Nah, .com misalnya ya. Ya bebas saja ya. Warung Jowo ya, Jowo resto.com. Nah, nanti kita akan buat tampilan yang sesuai aja dengan warna yang kelihatan. Ini warnanya belum kelihatan ya. Nah, selanjutnya kita akan edit ya untuk warnaan. Ini kita simpan dulu, kita simpan. Terus kita masuk di dalam properties ya, propertiesnya ini. Ya, kita buat untuk apa fontnya, teksnya. Ini saya coba misalkan ada ya bagus, kalau ada ya kesulitan untuk menampilkan ya, saya gitu. Coba kita gunakan ini ya, semoga aja ada ya. Nah, oke, ini text color. Nah, oke, kita masukkan warna putih misalkan aja. Kita apply dulu. Nah, ini ya. Oke. Nah, ini contoh dulu ya untuk tampilannya. Misalkan ini kurang ya kita perbesar aja untuk apa namanya tombolnya ini kita perbesar. Untuk space-nya ya kita atur aja dulu posisinya ini. Nah, kita atur dulu posisinya. Misalkan aja itu kekecilan ya, kita bisa sesuaikan untuk layoutnya ya. Nah, ini. Nah, jadi kita tinggal apa namanya menyesuaikan untuk tampilannya. Nah, jadi kita tinggal biar tidak terlalu ini ya apa namanya space-nya terlalu dekat. Nah, ini kita tarik aja karena ini ada split tadi ya, split ini harus kita tarik dulu biar bisa kita tarik. Nah, ini juga kita tarik. Oke, nah. Misalkan ini saya masukkan, terus kita tambahkan dulu yang kita tampilkan di Chrome. Nah, jadi kayak gini ya, tampilan sederhana kayak gini. Ini belum ada isinya, sekedar untuk tampilannya dulu ya, teman-teman. Jadi untuk bentuk tampilannya. Nah, sekarang untuk menambahkan ya, ini nanti biar center ya, sama ya seperti biasanya. Kita bisa masukkan di sini, kita klik. Nah, di sini body kita masukkan yaitu jadi bisa masuk namanya body TH di sini ya. Terus kita centerkan langsung ya, kita centerkan. Yang mana? Yang ini misalkan ini ya. Nanti kita akan centerkan posisinya. Nah, ini. Oh iya, ini sorry. Belum, ini sudah jadi satu ya ini ya nanti ya. Nah, kita centerkan aja. Oke. Nah, kita coba cek lagi. Ini sudah kita body text ya. Body text itu nanti
otomatis semua akan gabung jadi satu ya. Kalau misal enggak gimana? Ya kalau enggak ini kita ubah aja ya. Nah, kita ubah aja yang ganti font. Ya, ganti font. Jadi fontnya mana ini? Jadi ini sudah tersimpan semuanya ya. Kalau kita buat baru berarti ya kita klik, kita apa namanya buat nama baru, misalkan aja apa namanya di sini ada juga new ya. Ini new, kita misalkan ini saya buat, saya seleksi, terus ini kita klik posisinya. Oh iya, ini belum kita ubah ya. Ini udah SS. Nah, ini kita sinkronkan, yaitu mungkin kita tulis center. Nah, ini saya tambahkan aja. Oke. Nah, ini terus ini kita sesuaikan, ini kita pindahkan untuk center, ini kita sesuaikan aja ya. Ini tadi kita kembalikan aja untuk rata kanan kiri ya. Oke, jadi nanti kita simpan dulu, kita simpan, terus kita tampilkan lagi ya. Jadi sudah di tengah-tengah ya posisinya. Nah, selanjutnya kita kasih apa nama ini ya, seperti kemarin jalan ya, sama ya, kita waktu jalan ini ya, kita klik selamat datang ini, kita masuk di splitnya ya, splitnya ini. Nah, di sini kan ada apa nambahan ya, di sini menggunakan font ya. Nah, ini ada font, ini selamat ini ya. Nah, kita bisa tambahkan di sini ya. Nah, kita bisa pilih siku terus kita kasih M ya, ketik M. Nah, merkui ya, klik, kita tutup, buka, garing. Nah, terus ini kita pindahkan aja ya, kita X, masukkan di sini ya, di sini. Oke ya, tambah desain. Nah, terus kita coba tadi menampilkan ini ya. Nah, ini jadi ini sudah jalan ya bagian ini. Nah, jadi nanti teman-teman bisa menampilkan kayak gini misalkan ya tampilannya. Nah, jadi tampilannya kayak gini. Nah, jadi dia akan posisi ini yang berjalan ya. Oke, sekarang kita buat isinya ya, isinya. Nah, jadi isinya ya di sini teman-teman nanti bisa masuk di sini ya, di dalam latihan ya, di dalam latihan 2 itu sudah saya kopikan di situ ya, saya masukkan di dalam apa namanya siakat ya, nanti dilihat sendiri. Nah, nanti dicoba dibuka ya, di situ ada apa namanya profilnya ya, ada profil. Jadi kita klik aja di sini. Nah, ini untuk contoh aja ya. Nah, silakan, atau mungkin punya gambaran sendiri, silakan aja ya diisi sesuai dengan. Nah, ini contoh aja. Misalnya ini saya isi ya, isi. Nanti kita isi misalkan ini. Saya masukkan aja dulu. Nah, kita copy. Nah, ini sebagai dasarnya ya. Jadi sebenarnya kita mau membuat suatu desain web itu ya, isi-isinya harus kita siapkan dulu apa saja itu di situ. Nah, nanti kita tinggal masukkan misalkan itu ya. Nah, saya coba masuk di sini karena ini adalah dasarnya, ada profile ya, profilnya. Maka nanti akan kita masukkan ya, ini satu-satu di sini. Ya, saya paste dulu ya. Saya edit paste. Nah, ini nggak kelihatan, kenapa? Ya karena ini warnanya putih ya, karena fontnya warna putih. Nah, gimana kita buat backgroundnya yang beda gitu kan? Nah, sekarang backgroundnya saya akan ubah ya. Nah, ya, ini saya akan ubah. Misalkan di sini apa namanya, background image misalnya aja ya, background image posisinya. Bisa enggak? Bisa aja, coba aja ya. Ini backgroundnya saya kasih gambar misalnya aja. Nah, misalkan saya masukkan di mana ya?
latihan materi di materi di tabel image. Nah ini bisa enggak? Bisa. Coba kita masukkan sebagai backgroundnya. Ini ada gambar teman-teman semuanya. Ya gambar. Nah ini gambar ya. Nanti kita akan masukkan di dalamnya situ. Oke, kita masukkan. Sini kita klik posisinya bebas, sebenarnya juga bisa diklik boleh ya. Tinggal kita properties. Ya ini, nah tinggal di sini untuk background image kita aktifkan ya. Background image kita aktifkan. Kita cari di sini. Nah, saya di sini. Saya tekan OK. Nah, ini sudah ada isinya ya. Kita apply. Nah, otomatis nanti akan kelihatan kayak gini ya. Jadi backgroundnya nanti semuanya ada suatu ornamen gambar. Nah, kayak gini ya. Ada ornamen gambar. Nah, misalkan gitu. Ya. Tapi memang ini harus kita kasih warna biasa. Ini kan untuk menambahkan background belakangnya saja. Misalkan saya simpan. Nah, ini posisinya ya belakangnya sudah ada backgroundnya gitu kan. Nah, misalkan kita di sini sudah ada backgroundnya. Tapi backgroundnya adalah gambar. Ya, itu. Nah, ini untuk sekedar untuk tambahan ya. Nah, terus ini bisa ini kita kasih warna aja. Ya, ini kata warna. Ini kita samakan aja ya warnanya ya. Jadi saya samakan yang atas saya ini. Misalkan ini saya klik background, saya pilih di sini. Nah, misalkan di sini. Ya, otomatis sama ya. Ya sama warnanya pastinya. Nah, kita samakan aja. Saya simpan. Ya, kita tambahkan di sini untuk posisinya. Oke, gitu kurang lebihnya. Nah, jadi kita tambahkan posisi. Oke, ada yang bertanya, bagaimana dengan pembuatan sidebar? Kemudian apa sih yang disebut UI dan UX? Oh ya, terima kasih untuk Radeon X ya. Membuat slide bar ya, membuat slide bar. Oke. Jadi nanti ada sendiri sih ya. Nanti akan kita buat sendiri. Ada teknik membuat layer, teman-teman ya. Ada teknik buat layer. Itu nanti akan kita pelajari sendiri untuk slide bar-nya. Jadi kita akan menampilkan tampilan yang kanan kiri ya, kanan kiri di situ. Jadi misalkan sidebarnya itu kita akan fokus di sini, ini nanti yang berubah gitu. Tapi yang lain akan sama. Itu menggunakan teknik layer ya. Jadi hari ini belum bisa saya jawab karena memang materinya baru. Teknik dari tabel ya, tabel saja dulu. Nanti akan lain waktu akan kita coba untuk yang menggunakan sidebar menggunakan layer gitu ya. Terus untuk yang UI atau UX itu sebenarnya itu ada tampilan ya, tampilan untuk memperkaya desain. Jadi gini, orang melihat tampilan itu kan dari sisi ini ya, kenyamanan gitu. Jadi mata kita itu nyaman dulu ya, nyaman dulu. Jadi misalkan kita menampilkan sesuatu, kalau tidak nyaman pasti kan nggak suka ya. Jadi harus nyaman dulu. Misalkan gini, teman-teman punya gelas ya, gelasnya itu bermacam-macam ya. Ada juga yang aneh gitu kan, tampilannya gelasnya itu aneh, tapi nggak nyaman. Nah itu, tapi itu laku ya, itu laku juga. Nah jadi kan itu adalah menampilkan desain ya. Sama. Kalau sekarang yang berkembang kan untuk UI atau UX itu untuk ini tampilan suatu platform untuk ini suatu game ya, platform game itu sekarang itu yang lebih cenderungnya ke sana ya. Kalau untuk website sih hanya sekedar itu menampilkan bagaimana orang itu pengen masuk di dalamnya. Kita buat tampilan yang sangat ini full dari keindahan ya, full dari keindahan itu kan. Jadi bagaimana nanti menampilkan lebih nyaman, enak ya kan, karena itu berbentuk visual. Kalau UI itu lebih ke dalam
visualisasi. Jadi tampilan kita lihat secara langsung gitu kan. Nah, coba nanti cara itu secara dasarnya kayak gitu sih. Tapi banyak sekali pengertian yang lain ya. Tapi dasarnya kayak gitu. Bagaimana kita bisa menampilkan yang nyaman, yang enak, yang kita lihat ya. Dan paling tidak itu orang bisa masuk di dalamnya ya dengan unsur estetika atau keindahan itu nyaman itu di apapun itu kan. Kalau kita masuk di dalam website mungkin ya websitenya itu terlalu ramai ya kan, terus banyak sekali menu-menu yang tentang apa gitu ya, yang di situ banyak sekali menampilkan yang informatif tapi berat ya kan, tapi tampilannya menarik gitu kan, pasti dia akan masuk di dalamnya. Nah, jadi kita bagaimana bisa menampilkan gitu ya, tampilannya. Kalau itu UX itu lebih ke dalam tampilan desain sih ya jadi silakan nanti dicakupannya ke situ untuk tampilan biar nyaman, biar bagus gitu kan. Nah, itu ada pelajaran situ. Desain itu lebih ke dalam kalau lebih desainnya ke e-commerce ya, e-commerce itu kan. Itu kan gimana tampilannya? Itu beda lagi. Tampilan ke web bisnis beda lagi. Tampilan ke sport beda lagi ya kan. Profile beda lagi gitu kan. Nah, ini harus kita pelajari ke situ. Nah, kalau kita mau benar-benar masuk di dalam dunia tampilan UX misal aja ya. Nah, oke, mungkin itu sekedar untuk jawab. Kalau mungkin nanti kalau baca nanti teman-teman searching ya kayak apa sih sebenarnya itu tampilannya itu banyak sekali sih ya. Oke ya, kita balik itu. Ya, sambil jalan kita masuk di sini ya. Misalkan saya sudah menghasilkan seperti ini. Terus kita akan tambahkan isinya ya. Ini kan baru posisinya ini ya. Nah, misalkan ini nanti kita akan masukkan di situ ada menu. Kalau menunya ini gimana? Menunya sebenarnya saya itu ngambil di internet juga ya. Nanti cari aja di internet banyak sekali menu-menu ya. Nah, ini saya ambil aja ya. Ini sudah saya kasih di sini. Ini contoh aja. Ini ya, ini contoh aja. Ini masuk sekedar untuk menambahkan aja. Ini misalkan saya tambahkan ini ya tadi ya. Jadi ini saya masukkan. Nah, oke, kita ambil. Oke, kita masukkan, jadikan satu aja ya. Nah, oke, nah ini ya posisinya di sini. Nah, kalau sudah kita masukkan di posisi ini, kita tinggal ambil aja. Ini kan kita simpan dulu ya. Ini belum saya simpan tadi. Saya simpan belum ya ini tadi ya. Oh, sudah saya simpan ini tadi. Oke, sudah kita simpan untuk ini ya, untuk posisinya ya. Posisinya ini adalah ada profil sebenarnya ya, atau profilnya. Nah sekarang saya buat baru ya. Nanti kita simpan lagi di sini yaitu tentang menu ya, menunya. Nah, di sini nanti kita akan tambahkan. Misalkan ini saya hilangkan ya. Nanti kita hapus dulu, kita hapus. Oke. Nah, kita tambahkan menu ya. Sebelum sana kita simpan dulu, simpan. Saya langsung ke menu ya, menu. Oke. Nah, ini. Ya, di sini kita bisa memberikan gambar ya, insert ya. Jadi kita tambahkan insertnya di sini. Kita tambahkan insert ya. Nah, kita bisa tambahkan insert. Terus di sini kita tambahkan posisinya, posisi di gambarnya. Oke, tadi sudah kita masukkan yaitu menu. Nah, ini PNG nih kita masukkan seperti ini kita. Oke, nah saya akan aja ya. Ini gambar, ya gambarnya. Nah, ini pengen nanti kita linkkan aja. Nah, kalau pengen link ini, berarti saya siapkan beberapa gambar gitu kan nanti kan. Nanti akan kita coba dulu untuk link ini. Oke ya, misalkan nanti akan kita tambahkan posisi-posisi yang lain. Nah, ya terus di sini tadi ada tambahan seperti menunya. Jadi kita tambahkan lagi. Ya di bawahnya ada apa? Sebelahnya sini boleh atau mungkin mana silahkan aja ya. Oke. Atau mungkin kita tambahkan di home misalnya bisa aja ya. Tadi indeksnya ini ya. Ini mungkin saya simpan lagi. Saya simpan lagi, jadinya adalah profile ya, profile.
profil. Nah, saja ini. Oke. Nah, ini indeksnya akan saya ubah aja ya. Saya ubah isinya adalah menu. Isinya menu tadi. Nah, kita hapus saja. Kita insert image ya. Intinya kita insert image ya. Posisinya ini image. Oke. Ini kecepatannya 2 second ya. Cukup lama ya. Ya, kita open. Oke. Nah, ini kita kecilkan aja ya. Kita kecilkan karena terlalu besar ini ya. Oke. Nah, kita akan tambahkan. Nah, oke. Nah, misalkan gini. Misalkan posnya ini itu boleh kita. Sebenarnya sih bagus kita kasih slidbar, bagus ya slidbar. Tapi slidbar itu kan bisa kita tampilkan sebagai apa namanya GIF ya, animasi GIF, gitu kan. Nanti kita bisa buat menggunakan Photoshop ya untuk slidbarnya. Jadi biar ada animasi jalan, ada kanan kiri gitu kan, itu bagus sebenarnya. Tapi nanti ada dulu, nanti ada tambahan sendiri sih itu ya. Oke. Ya, misalkan gini. Ini the index, ini menu, profil saya sendirikan ya. Kita coba dulu, simpan, save all ya, saya simpan semuanya. Ya kayak gini. Ya, contoh aja. Nah, menu yang kita siapkan nanti di sini akan kita linkkan ya. Ini yang kita pengen ada linknya ya, silahkan aja. Nah, oke. Misalkan ini nanti saya akan tambahkan link. Contoh ini adalah ayam ini ya, ayam bakar misalnya aja. Cari aja. Saya coba cari ini. Nah, misalkan saya klik ini ya. Ini. Misalkan saya tab ini. Nah, oke. Nah, oke. Nah. Oh, nggak bisa ya. Oke, berarti ini harus satu-satu. Saya ambil gambar aja ya, saya cari gambarnya aja deh. Nah, mungkin saya linkkan ke gambar ini aja dulu ya. Nah, jadi nanti kita akan coba memindahkan ini ya. Misalkan ini saya simpan dulu ya, saya simpan sebagai gambar ya. Saya simpan sebagai gambar. Oke. Nah, misalkan ini kita masukkan satu, saya simpan dulu, saya tulisi yaitu 01 gitu aja lah ya. 01 menu ya. Menu kita simpan. Nah, terus ada lagi ini misalkan ya. Nah, saja kecil banget ini ukurannya. Nanti tinggal kita cari aja yang kurang pas ya teman-teman. Nah ini gede banget ya. Oke, kita simpan dulu posisinya, simpan gambar. Oke. Nah kita mungkin di sini saya simpan lagi 02 ya, 02 menu. Simpan lagi. Oke. Ini baru 2 ya. Nah ini saya coba ada 2 menu, 1 langsung 2. Nah oke, nggak apa, coba dulu aja ya. Nah oke. Nah sekarang gini ya, kita bisa masukkan ini ya. Misalnya ini mau saya linkkan ya, saya gunakan di sini ada namanya rectangle ya, ada circle, ada polygon. Nah ini sebagai apa? Ini sebagai nanti akan kita bisa buat link untuk bagian gambar ya kan, gambarnya. Misalkan ini saya kasih, ini yang 2 jam, misalkan ini saya seleksi ya, seleksi. Nah ini oke, kita klik cari aja. Nah di sini mungkin saya linkkan ke menunya aja gambar ya. Oke, saya linkkan gambar aja ya. Ini juga saya linkkan gambar. Nah, oke, ini gambar 2. Nah, itu ya teman-teman. Ini contoh aja dulu ya. Saya simpan dulu. Oke. Nah, ini misalkan yang menu ya, kita coba yang menu. Ya, saya menu.
Saya akan menu. Nah, ini sudah ada linknya ya. Jadi menunya ini sudah ada linknya. Misalkan saya klik ini, kita klik, dia akan tampil ke gambar ya. Akan tampil ke gambar itu misalkan menggunakan teknik mainframe. Jadi tekniknya ini adalah menampilkan ya, menampilkan tapi targetnya adalah jadi satu frame ya. Jadi satu mainframe gitu ya. Nah, kalau misalkan nanti targetnya beda ya, nanti ada beda. Misalkan ini ada target, kita bisa kasih blank ya. Blank, contoh saja blank. Misalkan ini juga kita kasih blank. Oke, nah kita simpan, kita preview. Misal ini kita cek dulu. Nah, nanti kita bedakan. Nah, ini akan otomatis membuka sendiri ya, akan otomatis membuka tampilan sendiri gitu ya. Nah, jadi gitu teman-teman. Jadi kita bisa menampilkan posisinya sendiri. Nah, itu. Oke. Nah, udah ya semua ya. Nah, oke sudah. Ini contohnya segini. Nah, tinggal kita linkkan saja. Ini yang sudah ada linknya adalah indeks, menu, dan profil ya. Oke, saya buat 3. Nah, ini belum ada namanya. Oh, ini saya tambahkan nama ya, Warung Jowo ini ya, Warung Joristo. Oke. Kalau B kita masuk di sini. Nah, oke. Nah, misalkan saya title sudah saya kasih nama. Oke, simpan, save all. Oke ya. Sekarang kita buat link ya. Ini tadi sebenarnya harus kita kasih link dulu sebenarnya, tapi ini masih sudah saya bisa-bisa, tidak apa-apa lah ya. Sekarang kita akan masuk yaitu yang indeks itu nanti akan ngelink ya, ngelink dulu, ngelink ke dalam profil ya, profilnya sama menu ya. Nah, ini kita masukkan. Nah, sebelum ke sana ini nanti akan kita ubah untuk posisi linknya menggunakan HTML juga, propertiesnya kita aktifkan ya di sini. Ini pilih yang namanya link ya, link CSS ya, link CSS. Untuk apa di sini? Jadi di sini untuk posisi tombol ya, tombolnya nanti misalkan tidak kita link ya, tidak kita gunakan, itu akan warnanya berubah ya. Tapi kalau waktu kita sentuh dia akan berubah lagi gitu. Jadi 2 warna. Misalkan ini saya kasih warna ini ya, coklat ya. Itu waktu dia off. Kalau on ya nanti akan berubah menjadi warna merah misalkan aja ini. Ya, dia ada 2 jenis. Ya. Saya play. Nah, tapi karena belum ada menunya ya, nanti kita coba ini. Kita klik oke. Ya. Ini sama ya, ini juga kita pindahkan juga. Ini tadi belum kita kasih ya. Oke, kita masuk di properties. Ya. Sini. Nanti kita masukkan yang linknya adalah warna ini ya. Ini. Kalau kita sudah hafal tinggal kita crash F00 misalkan aja sama ya. Misalkan kita crash F00. Nah, ini warnanya merah ya. Sama sebenarnya. Play. Nah. Oke. Ini juga yang profil juga. Kita properties. Di sini link kita masukkan. Link colornya ya, link colornya kita samakan tadi warnanya. Ada apa? Ini nanya ini ya. 36 30. Hari crash F00. Nah, ini kita play, oke. Nah, sudah ya, kita masuk stylenya sudah. Kita simpan dulu all. Nah, tinggal kita pilih yang masuk di dalam menu, kita seleksi aja di bagian menu. Sini ya menu, kita bisa targetkan linknya ya, link. Nah, kita coba cari yang menu. Oke, nah ini ya, ini berubah warnanya kan. Terus untuk yang menu ya, ini bisa kembali lagi ke dalam home. Home-nya kita isi dulu. Home-nya itu indeks ya, indeks. Ini profilnya kita isi, profil. Oke. Menu boleh sih enggak? Ya bisa aja, boleh tidak boleh isi ya. Tapi kita isi pun dia tidak ada masalah ya. Nah, ini ada 2 jenis.
Yang profil juga kita isi. Nah, ini home. Kita linkkan, ini cari indeks, ya indeks. Terus ini menu, kita linkkan ya, kita linkkan. Ini dia menu. Nah, ini. Oke, ini. Ya, ini kita kurang profil ya, ini profil kita aktifkan. Nah, kita masukkan di profil. Oke, kita simpan dulu file save all ya. Kita tampilkan di posisinya ini ya, kita tampilkan. Nah, oke, nah ini ya. Ya ada home, ada profil ya. Nah, ini ada home-nya. Nah, kita bisa kembali ke home, misalkan kayak gini home-nya. Nah, terus kita bisa menu profil, profile, langsung menu. Ini ada menu ya. Nah, langsung kita juga ada posisinya profil langsung ya. Nah, ini jadi gitu ya teman-teman semuanya. Nanti mencoba untuk menampilkan, membuat apa namanya bentuk ya, dimana suatu profil ya, profil untuk beberapa hal, yaitu apa namanya home industry maupun suatu yang sudah perusahaan besar, itu ini sama. Tapi nanti gimana kita bisa menampilkan ya tampilan tadi yang sudah disebut teman kita, ada UX ya, jadi tampilan yang menarik ya, yang kurang lebihnya adalah dia mempresisikan suatu tampilan desainnya ya, tampilan desainnya. Atau mau menambahkan sidebar, tapi sebelum kita ajari sidebar ya, sidebar itu ada menampilkan gambar-gambar yang auto, jadi dia apa namanya bergonta-ganti ya, istilahnya itu adalah memainkan animasi ya. Nanti ada teknik-teknik layer ya, teknik layer kita gonta-ganti animasi gitu ya. Oke, jadi kurang lebihnya ini ya. Terus ini ada juga menunya gitu, udah ada linknya di sini menunya. Jadi tinggal kita klik, pindah di sini ya, misalkan itu oh ini menunya besar, ini bisa ya. Ini juga misalkan ini sudah ada isinya. Nah, oke, jadi ini, jadi kurang lebihnya ini ya teman-teman semuanya. Nah, jadi nanti coba membuat suatu profil perusahaan apalah ya. Nah, ini saya contohkan kayak gini. Oke, gitu kurang lebihnya untuk hari ini. Nah, yang bisa kita sampaikan pada kesempatan hari ini, semoga aja bisa dimengerti ya, bisa ditangkap apa yang sudah kita pelajari. Intinya teknik ini menggunakan tabel ya, tinggal untuk desain kita bisa tampilkan sendiri. Bagaimana cara untuk menyajikan ya, biar nyaman dilihat ya. Ini saya contohkan, ini sederhana. Nanti punya hal yang lain silahkan aja sih. Ya, banyak tampilan-tampilan yang lebih menarik lah sebenarnya gitu untuk tampilan apa namanya desain web sebenarnya itu ya. Oke, materi sudah ada, nanti dilihat aja materinya di dalam apa namanya materi yang sudah kita masukkan, itu sudah saya buat reng-rengan atau tahapan-tahapan yang perlu di apa namanya masukkan beberapa hal di dalam tampilan ya, tampilannya biar nanti tampilannya bisa sesuai dengan harapannya ya waktu kita nanti membuat desain webnya gitu. Oke, mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan hari ini. Misalkan ada diskusi, silakan aja teman-teman bisa masuk di dalam WhatsApp ya, di WA-nya yang sudah kita berikan, atau mungkin bisa tanya langsung ke saya pribadi di WA langsung ya, langsung gitu. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan hari ini ya. Tetap semangat ya, tetap sehat ya, tetap beri lancar ya pada kesempatan hari ini. Oke, mungkin itu dulu ya teman semuanya. Nanti coba dicek dulu di dalam materinya, nanti dicoba-coba, karena memang nantinya waktu sudah mau hari H mengumpulkan, nanti biar sudah siap gitu ya posisinya. Oke. Ya. Oke, mungkin itu yang sudah kita selesaikan pada kesempatan hari ini. Terima kasih yang sudah hadir semuanya, teman kita ya, yang sudah masuk dalam
Syakat maupun dari Stekom Raya ya, dari Majapahit ya, dari Ungaran, dari Ambarawa, Sruwen, Siliwangi, Kendal, Wuleri ya, semuanya ya. Oke, terima kasih sudah hadir pada kesempatan hari ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada tutur yang kurang dimengerti, mohon maaf sebesarnya ya. Silakan aja, bisa ada konsultasi, bisa masuk di dalam WA ya, gitu. Baik, mungkin itu yang bisa kita paparkan pada kesempatan hari ini. Saya undur diri. Terima kasih semuanya. Oke, saya akhiri wa taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih.